Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Sang Khalik, pencipta seluruh alam semesta dan isinya yang sangat indah ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang tidak hanya mencintai umat manusia, tetapi juga alam dan makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, ingatkah kalian Dharma Pramuka yang kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia? Itu tidak hanya kalimat sebagai pajangan di buku saku saja, tetapi itu juga termasuk kalimat atau ajaran yang diajarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Kakak di sini ingin mengajak kalian untuk belajar bersama. Mari bersama-sama kita membahas tentang tema cinta alam dan kasih sayang dengan cara menjaga lingkungan atau zero waste. Adik-adikku, inti dari puasa adalah menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, keserakahan, dan juga hawa nafsu. Tapi seringkali kita itu ketika wartajil atau berburu takjil, justru malah kita hawa nafsunya itu tidak terkontrol atau tidak terkendali. Kita banyak membeli jajan, misalnya ada sop buah, ada kolak, atau mungkin es ya. Lah itu semua itu menggunakan sampah plastik atau kantong plastik. Lah maka dari itu setelah azan maghrib selesai, justru pahala yang sudah kita kumpulkan seharian untuk mendapatkan pahala dari Allah, justru malah kita menumpuknya atau menimbunnya dengan sampah plastik yang ada di tempat sampah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaklah kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Tapi semoga saja anak yang soleh dan soleha ini tidak ikut andil ya dalam kerusakan yang dialami bumi kita hanya karena urusan perut saja. Adik-adikku, mencintai alam itu adalah bagian iman kepada Allah. Nah, kalau kalian mengaku mencintai Allah, maka kalian juga harus mencintai makhluknya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menjaga lingkungan kita dengan menjadi orang atau muslim yang zero waste atau minim sampah. Ya, lalu bagaimana caranya? Yang pertama, bawalah senjata sendiri ketika kalian membeli takjil. Ya, apa ya yang dimaksud dengan membawa senjata sendiri? Yaitu kalian bisa membawa tote bag sendiri, bisa membawa tempat makan sendiri, bisa membawa tumbler sendiri, ya. Nah, bayangkan saja jika kalian berbuka puasa di masjid ataupun di tempat umum, kalian kemudian menyiapkan tempat makan kalian sendiri dan tidak menggunakan kantong plastik, tentu kita sudah menyelamatkan bumi dari 100 kantong sampah kantong plastik, ya kan? Nah, yang kedua, hindari penggunaan sedotan. Nah, pastinya ketika berbuka puasa itu pasti sangat enak bukan jika mengkonsumsi es atau air dingin lainnya. Nah, biasanya kalau es itu kita pakai menggunakan sedotan ya, atau mungkin plastik
Nah, alangkah lebih baiknya jika misalnya kalian minum atau membeli es, hindarilah penggunaan sedotan. Kalian bisa membawa tumbler kalian sendiri, kalian bisa membawa tempat minum kalian sendiri atau gelas sendiri. Nah, itu kita mampu mengurangi sampah plastik dengan cara tidak menggunakan sedotan. Bukankah itu juga bentuk menjaga alam? Nah, yang ketiga yaitu adalah habiskan makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang kita untuk punya sifat mubazir. Rasulullah itu membenci mubazir. Nah, maka dari itu sesuatu yang sudah kalian beli, belilah secukupnya dan tolong dihabiskan. Karena apa? Karena sisa makanan yang kalian makan itu namanya food waste atau sampah makanan, dan itu menjadi salah satu penyumbang gas metana yang dapat merusak atmosfer bumi kita. Adik-adikku, Dharma Pramuka yang kedua itu tadi kan ada cinta alam dan kasih sayang. Lalu sama siapa sih kasih sayangnya? Yang pertama, kasih sayang kepada petugas kebersihan. Nah, bagaimana caranya kasih sayang dengan petugas kebersihan? Yang pertama, yaitu kalian bisa membuang sampah pada tempatnya, ya. Tidak membuang sampah sembarangan, entah itu di lingkungan masjid ataupun di jalanan. Dengan seperti itu, kalian sudah meringankan beban petugas sampah. Nah, itu juga termasuk ibadah ya, ibadah dalam hal sosial. Kemudian yang kedua adalah sayang kepada generasi penerus. Bayangin aja kalau misalnya kita sudah merusak bumi kita dengan sampah plastik, kira-kira apa yang tersiksa untuk kalian di masa depan? Atau mungkin anak cucu kita. Tentu anak cucu kita sudah tidak bisa menikmati alam yang indah ini, alam yang sejuk ini, karena sudah tercemar oleh sampah. Kemudian yang ketiga adalah menyayangi hewan. Bagaimana cara menyayangi hewan? Kita bisa saja sampah yang kita buang atau kita gunakan itu berakhir di laut. Dan di laut itu ada ekosistemnya, ya. Ada hewan-hewan yang tinggal di sana. Tentulah ketika kita misalnya membuang sampah sembarangan, sampah yang digunakan itu masuk ke dalam laut, maka ekosistem yang di situ juga akan hancur. Sebagai muslim yang baik, tentu kita tidak ingin, bukan? Kalau misalnya kita itu menjadi salah satu perusak atau kita menjadi salah satu akibat rusaknya atau meruginya ikan-ikan atau hewan-hewan yang ada di laut. Adik-adikku, maka dari itu kakak di sini ingin mengajak kalian untuk bersama-sama menjaga lingkungan kita. Itu misalnya ketika kalian berburu takjil, bilang ya sama bapak atau ibu penjualnya, "Pak, Bu, maaf, saya membawa wadah saya sendiri, saya membawa tempat minum saya sendiri." Nah, itu juga bentuk untuk kita mengurangi sampah, dan itu jauh lebih keren. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu dengan cara jadi pelopor untuk teman-teman kita ketika buka bersama. Jadilah pelopor untuk zero waste atau minim sampah, ya. Konsepnya dengan zero waste atau minim sampah. Dengan cara apa? Mungkin membawa tempat makan kita sendiri dari rumah atau tempat minum kita sendiri dari rumah, dan itu sungguh jauh lebih keren karena itu mampu menjaga lingkungan kita dari sampah-sampah plastik. Ingat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sederhana, ya. Dan puasa itu mengajarkan kita untuk jadi orang yang sederhana, bukan menjadi konsumen sampah yang luar biasa.
Menjaga lingkungan itu juga termasuk ibadah ya. Setiap langkah kita ke penjual takjil dengan membawa wadah sendiri itu termasuk bentuk atau cara kita menjaga bumi Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga puasa kita hari ini diterima di sisi Allah. Oke, jadilah pribadi yang datang membawa lapar, pulang membawa berkah, dan tidak meninggalkan sampah. Tetap semangat dan selamat untuk menunggu berbuka, dan jangan lupa jaga hati, jaga bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.